أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita tidak bosan untuk bersyukur kepada Allah terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, mulai kita rasakan ya, itu semua merupakan kenikmatan yang secara lahiriah yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih kita hidup sekali, diberi hidayah oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi jalan menuju surganya Allah dengan menetapi hidayahnya Quran hadis yang berbentuk jamaah, maka wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, dari malaikat Jibril diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'in tabi'ahum, para alim ulama, mubaligh dan mubalighot, sehingga kita bisa mendapatkan hidayah Quran hadis jamaah atas perjuangannya, atas amal solehnya, atas kesabarannya di dalam memperjuangkan agama Allah ini. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazahumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tiga kalinya juga tidak lupa bersyukur kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah sekalian yang masih ridho, yang masih setia di dalam thalabul ilmi, mencari ilmu, memahamkan diri dalam urusan agama sehingga bisa meningkatkan amal ibadah kita semuanya. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Niatnya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita Kitabus Shalah, masih di dalam Kitabus Shalah. Nomor babnya 31. Nomor babnya 31, nomor hadisnya 399. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tawajjuhi, babnya menghadap, nahwal kiblati, ke arah kiblat, haitsu kana, di mana tempat, haitsu di mana tempat, kana ada siapa orang. Jadi babnya di mana saja orang itu berada ketika hendak mengerjakan sholat, maka sholatnya menghadap ke arah kiblat. Waqala, dan berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, istaqbil, menghadaplah kalian, al-kiblata, pada kiblat, wa kabbir, dan takbirlah kalian. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Nabi bersabda, kalian menghadaplah ke kiblat dan takbirlah. Jadi sebelum takbir, yaitu supaya menghadap kiblat terlebih dahulu. Jadi sebelum mengerjakan sholat,
Nah, ini berdiri menghadap kiblat, setelah menghadap baru membaca takbir. Hadasana Abdullah bin Raja qala hadasana Israil an Abi Ishaq anil Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma qala berkata siapa Bara, karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat siapa Nabi nahwa Baitul Maqdis, ke arah Baitul Maqdis Palestina, Sittata Ashron 16 au sab'ata asyaron atau 17 apane syahron bulannya. Jadi setelah Nabi hijrah ke Madinah selama 16 atau 17 bulan, sholatnya Nabi itu menghadap ke Baitul Maqdis. Sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Dari mulai awal Nabi sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu, Nabi sudah berharap ya, agar kiblatnya dipindah ke arah Ka'bah ya, agar kiblatnya itu dipindah ke arah Ka'bah. Jadi harapannya itu. Wakana, dan ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuhibbu, senang siapa Nabi, ayu wajah, bahwa menghadap siapa Nabi, ilal Ka'bati, pada Ka'bah. Dan Nabi itu senang apabila sholatnya itu menghadap Ka'bah. Jadi mulai dari awal Nabi hijrah ke Madinah, sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, di dalam hatinya Nabi itu berharap Allah merubah arah ketika sholat menghadap ke Ka'bah. Akhirnya fa'anzala, maka turun atau menurunkan siapa Allah memberi wahyu. Qad nara, sungguh telah melihat aku Allah, taqalluba, pada bolak-baliknya, wajhika, wajahmu Muhammad, fis samai, ke langit. Surat Al-Baqarah ayat 144. Jadi karena Nabi berharap, Nabi itu senang kalau sholatnya menghadap Ka'bah, lalu Allah menurunkan ayat atau memberi wahyu yang isinya qad nara taqalluba wajhaka fis sama. Allah itu tahu bahwa di dalam hatimu, ya, di dalam hatimu, bolak-baliknya hatimu, bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Jadi Nabi itu kalau sholat sering melihat ke langit ya, atau di luar sholat Nabi itu sering melihat ke langit, tujuannya agar Allah memberi wahyu. Tujuannya agar Allah menurunkan ayat bahwa Allah memindah arah kiblatnya. Akhirnya fatawajjaha, maka menghadap siapa Nabi, nahwal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Lalu Allah mengabulkan keinginannya Nabi. Selama 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, akhirnya Allah mengabulkan keinginannya Nabi
yaitu sholat dengan menghadap ke arah Ka'bah. Waqala dan berkata, siapa as-sufaha'u, orang-orang yang bodoh, minan nasi, dari manusia, wahum dan mereka iku al-yahudu, orang-orang Yahudi, melihat Nabi dan orang-orang iman pindah Ka'bah, pindah kiblat. Ya, melihat Nabi dan orang-orang iman pindah kiblat, maka orang-orang Yahudi dia berkata, orang-orang Yahudi berkata, ma wallahum, ma apakah wallahum, yang memalingkan apa ma pada mereka, an kiblatihim, dari kiblat mereka, alati yang kanu ada mereka, alaiha atas kiblat. Nah, ini ucapannya orang Yahudi. Kenapa mereka memalingkan kiblat mereka yang mana mereka sudah lama di dalam ibadah menghadap kiblatnya? Jadi orang Yahudi itu menyesal atau apa ya? Ya, menyesali terhadap perpindahan kiblatnya Nabi dan orang iman. Kenapa kok kalian itu mau pindah kiblat? Padahal kalian kan sudah lama beribadah kepada Tuhanmu dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Karena memang kiblatnya orang-orang Yahudi itu adalah Baitul Maqdis. Sehingga ketika Nabi dan orang iman datang ke Madinah pada waktu hijrah, kemudian sholat menghadap ke Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi itu senang, bahagia, bangga dan bahagia karena orang iman, karena Nabi dan orang iman mengikuti terhadap kiblat mereka. Lah, ketika Allah memerintahkan Nabi untuk menghadap Ka'bah, lah orang Yahudi menyesali, ya. Apa ya menyesali? Ya, orang Yahudi itu menyayangkan kenapa Muhammad dan orang-orang iman itu harus pindah kiblat, ya. Padahal mereka sudah lama ibadah dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Kul, katakanlah Muhammad, lillahi, bagi Allah, opo al-masyriku, timur, wal maghribu, dan barat. Katakanlah Muhammad, timur dan barat itu miliknya Allah. Artinya itu adalah urusannya Allah. Allah mau memindah kiblatnya kemana saja, itu sudah menjadi urusannya Allah. Yahdi, menunjukkan siapa Allah, man, pada orang, yasha'u, yang mengendaki siapa Allah, ila sirotin, pada jalan mustaqimin, yang lurus. Allah menunjukkan kepada orang yang Allah kendaki, yaitu ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Surat Al-Baqarah ayat 142. Fasolah, maka sholat, ma'an Nabi, beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Rojulun, seorang laki-laki, namanya Abbad bin Basir. Suma, kemudian khoroja, keluar siapa rojul, ba'dama sholat, setelahnya sholat siapa rojul, famaro, maka lewat siapa rojul, ala kaumin, atas kaum,
minal ansori dari orang-orang Ansor, fi sholatil asri di dalam sholat asar, nahwa baitil maqdis menghadap Baitul Maqdis. Jadi ada seorang laki-laki yang namanya Atib bin Basar, dia ikut sholat asar bersama Nabi. Setelah selesai sholat asar, dia pulang. Ya. Setelah selesai sholat asar, dia pulang. Lah dia melewati kaum dari orang-orang Ansor yang sedang mengerjakan sholat di masjid, yaitu sholat asar dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Ya. Sholat di masjid ya, dengan masih menghadap ke Baitul Maqdis. Faqala, maka berkata siapa rojul, huwa rojul iku yashhadu, menyaksikan siapa rojul atau datang siapa rojul, annahu bahwasanya iku sholat siapa rojul ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rojul itu betul-betul datang, betul-betul menyaksikan sholat bersama Nabi. Wa anau, dan sesungguhnya Nabi iku tawajaha, menghadap siapa Nabi, nahwal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Akhirnya fataharrofa, maka berputar siapa kaum yang sholat masih menghadap Baitul Maqdis, hatta sehingga tawajahu, menghadap mereka, nahwal Ka'bati, ke arah Ka'bah. Jadi Attab bin Basir melihat orang-orang Ansor sholat asar masih menghadap ke Baitul Maqdis, lalu dia berkata, tadi saya habis sholat bersama Nabi. Nah, waktu Nabi sholat, Nabi sudah menghadap ke Ka'bah. Sholatnya menghadap ke Ka'bah. Mendengar ucapan rojul itu, orang yang sholat itu langsung berputar sampai mereka menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di hadis lain itu diceritakan dalam keadaan ruku. Jadi mereka masih ruku, kemudian Abbad bin Basir ini ngomong bahwa Nabi sudah berubah atau Nabi sudah merubah arah kiblatnya ke Ka'bah. Mereka dalam keadaan ruku langsung berputar menghadap ke Ka'bah. Lah terus imame piye yo? Imame yo nemburi. Ya, kemudian maju ya. Kemudian maju dalam keadaan ya ruku itu. Nah, ini. Jadi tidak perlu bubar sholatnya, cukup berputar menghadap ke yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, kemudian berputar menghadap ke Ka'bah. Jadi nggak perlu bubar sholatnya, nggak perlu membatalkan sholatnya. Nah, ini terjadi pada mereka orang-orang Ansor yang mengerjakan sholatnya itu di dalam masjid. Maka disebut masjidnya itu adalah Masjid Qiblatain, yaitu dua kiblat, Baitul Maqdis dan Ka'bah, yang sekarang disebut Masjid Qiblatain ini.
Jadi pindah atau berputar. Hadasana Muslim kola, hadasana Hisham kola, hadasana Yahya ibnu Abi Katsir an Muhammad ibni Abdurrahman an Jabir kola, berkata siapa Jabir, karena ada siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku yusolli, sholat siapa Nabi, ala rohilatihi, di atas kendaraannya Nabi, maksudnya sholat sunnah. Haitsu tawajjahat, di mana menghadap apa kendaraan. Jadi kalau sholat sunnah, ya di mana kendaraan itu menghadap, ya silahkan. Artinya tidak menghadap ke Baitullah ketika keadaannya musafir, ya. Ketika dalam keadaan musafir mengerjakan sholat sunnah, ya menghadapnya di mana kendaraan itu berjalan. Faida aroda, maka ketika mengendaki siapa Nabi al-faridota, pada sholat wajib, nazala, maka turun siapa Nabi, istirahat, berhenti dari kendaraannya. Fastaqbala, maka menghadap siapa Nabi al-qiblata, pada kiblat. Ketika Nabi mengendaki sholat wajib, maka Nabi turun dari kendaraannya, kemudian Nabi sholatnya menghadap kiblat. Ini kalau kita dalam keadaan musafir, kemudian mungkin membawa kendaraan sendiri, ya bisa berhenti ketika masuk waktu sholat, berhenti ke rest area, kemudian sholat menghadap kiblat, seperti itu. Tapi kalau pol-polnya tidak bisa berhenti karena mungkin naik kereta atau mungkin naik bis, ya, yang mana bisnya itu berjalan ke arah yang berlawanan dari kiblat, maka ya enggak popo, ya tidak apa-apa mengerjakan sholat wajib dalam keadaan musafir di atas kendaraan menghadap ke kendaraan itu berjalan. Contohnya mungkin bisnya ke arah selatan, sedangkan kiblatnya Indonesia ke barat, ya maka nggak apa-apa karena memang sudah waktunya sholat, ya, mengerjakan sholat dengan menghadap kendaraan yang sedang berjalan itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau memang dimungkinkan untuk berhenti atau mungkin bisnya itu berhenti di tempat pemberhentian istirahat bis, ya bisa sholat di situ, sholatnya di istirahat itu, ya, di jamak qashar atau di kereta ketika berhenti di stasiun, ya agak lama, ya silahkan sholat di situ, nggak apa-apa, ya. Tapi kalau pol-polnya memang tidak dimungkinkan, ya silahkan, ya, dipraktekkan atau boleh diamalkan sholat menghadap kendaraan itu berjalan walaupun sholat wajib. Hadasana Utsman qala hadasana Jarir an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala, berkata siapa Alqamah, qala berkata siapa Abdullah, sholat siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Ibrahim, la adri, tidak tahu aku, zada, adakah menambah siapa Nabi, au nakoso, atau mengurangi siapa Nabi. Jadi Ibrahim waktu itu ikut sholat duhur bersama Nabi, tapi dia lupa atau dia tidak tahu apakah sholatnya itu Nabi ditambah atau dikurangi. Pokoknya sholatnya kok beda daripada sholat-sholat biasanya.
Falamma salama, maka ketika salam siapa Nabi, kila dikatakan lahu pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Nabi, ahadasa, adakah baru, fi sholati, di dalam sholat, opo syai'un, sesuatu. Setelah Nabi salam, ditanya Nabi, wahai Nabi, apakah ada perkara baru di dalam masalah sholat? Kok sholatnya beda? Ya, contohnya mungkin sholat duhur yang biasanya 4 rakaat, loh kok ini 3 rakaat atau 5 rakaat? Ini kok apa baru ini? Apa Allah baru nurunkan wahyu sehingga kok sholatnya beda dari biasanya? Qala, bersabda siapa Nabi, wama, dan apakah daka demikian itu loh? Lah piye? Qalu, berkata mereka, sholaita, sholat engkau, kada begini, wakada, dan begini. Maksudnya sholatnya lebih dari kebiasaannya. Terus mereka menjawab, wah, engkau sholatnya seperti ini Nabi, sholatnya lebih kok 5 rakaat. Fasana, maka menata siapa Nabi, maksudnya siap-siap untuk sujud, rijlaihi, pada kedua kakinya Nabi, wastaqbala, dan menghadap siapa Nabi, al-qiblata, pada kiblat, wasajada, dan sujud siapa Nabi, sajadata, ini 2 sujudan. Suma, kemudian salama, salam siapa Nabi. Setelah diingatkan oleh para sahabat, Nabi langsung menata kakinya untuk siap-siap sujud. Yaitu Nabi menghadap kiblat, kemudian Nabi sujud dengan 2 sujudan, yaitu sujud sahwi, kemudian Nabi salam. Lah, di dalam sujud sahwi itu ada yang menerangkan tidak membaca doa, sujud saja. Ada juga yang menerangkan membaca doa sujud. Kedua-duanya boleh. Ya, mau doa mau enggak ya boleh ya ketika sujud sahwi. Falama aqbal, maka ketika menghadap siapa Nabi, alaina, atas kami, biwajhihi, dengan wajahnya Nabi. Setelah salam, Nabi langsung menghadap kepada kami. Qala, bersabda siapa Nabi, innau, bahwasanya, lau hadasa, seandainya baru, fi sholati, di dalam sholat, opo syai'un, sesuatu, lanab ba'atukum, niscaya menceritakan aku, kum, pada kalian, niscaya menceritakan sungguh aku Nabi, kum, pada kalian, bihi, dengan sesuatu. Setelah salam, Nabi menghadap ke para sahabat, lalu bersabda, ketahuilah, seandainya ada perkara baru di dalam sholat, yo pasti akan aku beritahu kalian. Karena itu wahyu ya. Walakin, dan akan tetapi, innama ana, sesungguhnya aku Nabi, iku basyarun, manusia, mislukum, semisal kalian, angsa, lupa aku, kama tansauna, sebagaimana lupa kalian. Aku kiyo menungso podo ambek awakmu rek. Faida nasitu, maka ketika lupa aku,
Yo fadakiru, maka mengingatkanlah kalian ni padaku. Wa idza syakka, dan ketika ragu-ragu siapa ahadukum salah satu kalian fi sholatihi, di dalam sholatnya, falyataharrau, maka supaya mempersungguh siapa ahad as-shawaba, pada yang benar. Falyutima, maka supaya menyempurnakan dia alaihi, atas sholat. Suma, kemudian liyusallim, supaya salam siapa ahad. Suma, kemudian yasjudu, sujud siapa ahad sajdataini, 2 sujudan, yaitu sujud sahwi. Nabi bersabda, ketahuilah sesungguhnya aku itu ya manusia, sama seperti kalian. Aku lupa seperti kalian lupa. Podo. Ketika aku lupa, maka kalian ingatkan. Jadi kalau lupa ya diingatkan. Soalnya kalau orang lupa nggak diingatkan, maka dia akan merasa benar terus. Ya, dia akan merasa benar terus. Tapi kalau dia diingatkan, dia sadar, oh ternyata saya salah, oh ternyata itu nggak benar. Nah, itu. Dan ketika salah satu kalian ragu-ragu di dalam sholat, maka kalian supaya mempersungguh pada yang benar. Jadi falyataharu shawab ini maksudnya mengambil hitungan sholat yang kecil. Mengambil hitungan sholat yang kecil. Contohnya sholat duhur 4 rakaat. Dia ragu-ragu. Aku tadi sholatnya baru 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya. Maka dia mempersungguh pada yang benar. Dia mengambil hitungan kecil. Oh berarti aku 3 rakaat. Maka dia nambahi 1 rakaat. Ya. Itu yang diambil. Ya, yang diambil. Sehingga dia tinggal nambah 1 rakaat. Walaupun jumlah keseluruhannya 5 rakaat. Ya. Contohnya dia sholat nih, dia sudah dapat 4 rakaat sebetulnya, tapi ragu-ragu. Iki mau sholatnya piro rakaat yo? Ya. Karena mungkin pikirannya kemana-mana, sholatnya nggak khusyuk, sehingga dia lupa dapat rakaat berapa. Maka falyataharu shawab, yang diambil hitungan kecil. Ya. Yaitu 3 rakaat. Ya, oh berarti aku 3 rakaat. Tinggal nambah 1 rakaat, kemudian sujud sahwi. Ya. Setelah itu baru salam. Walaupun secara hitungannya itu dia sholat 5 rakaat dengan sujud sahwi, maka 1 rakaat itu akan dihapus. Ya, itu. Dengan sujud sahwi itu, maka rakaat yang lebih itu akan dihapus. Itu yang disebut falyatahar shawab. Jadi supaya mempersungguh yang benar, artinya mengambil hitungan kecilnya. Mengambil hitungan kecilnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.